Al-Muqarinaha Jum'atun Ukhra di baladiha. Syarat yang terakhir, ini tidak boleh ada dua sholat Jumat di satu daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbataini tadi termasuk syarat Jumat, yaitu sholat Jumat harus didahului dengan dua khutbah. Nah, kita harus mengetahui rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbataini ayakuna al-khatibu qahiran minal hadatsaini. Yang pertama, khatib harus suci dari dua hadas, baik nanti hadas besar ataupun hadas kecil, karena khutbah ini merupakan proses dari sholat Jumat. Wa ayakuna taubuhu wa badanuhu wa makanuhu tahiran minan najasati. Yang nomor dua, yaitu pakaian yang dipakai oleh khotib, kemudian badan khotib dan tempat yang digunakan untuk khutbah ini harus suci dari najis. Berarti di samping khotib posisinya suci dari dua hadas, kemudian harus suci dari najis, baik badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Ayakuna masturul aurati. Syarat yang selanjutnya, bagi khotib harus tertutup auratnya, aurat di sholat. Jadi minimal ya baina surah wa rubba. Tapi ya sing sopan menek khutbah gawe baju yang paling bagus. Nah iso yang baik serban, gawe jas, terlihat berwibawa, pakai pakaian putih dan seterusnya. Wa ayaktuba wa kifal inqadaro. Selanjutnya khotib khutbah dengan berdiri ketika mampu. Ketika tidak mampu ya boleh melakukan dengan duduk. Wa ayajlisa bainal khutbataini bi qadril tumaninati. Kemudian proses dalam khutbah ini harus dua khutbah ini di sela-sela itu duduk di antara dua khutbah. Nah, batas minimal yaitu bi qadri subhanallah, kira-kira tumaninah. Itu batas minimal. Jadi orang suwe-suwe ketika nanti ditambahi sekiranya maca satu surat Al-Ikhlas ini ya nggak apa-apa. Nah, perlu diingat bahwasanya pada waktu khotib duduk di antara dua khutbah ini merupakan waktu mustajabah, waktu yang mustajabah sampai berdoa. Makanya budaya rada dhisik pada waktu imam ini duduk di antara dua khutbah sampai berdoa. Karena ini merupakan tempat waktu sing mustajabah. Sampai dungo ben gelis mulai apalane mulai gelis.
hafalannya terus yo mancep menempel ya. Iku sampean dulu ojo tau lagi karena eman-eman ya iki eman-eman sampean neni sampean tunggu duduk di antara dua khutbah di situ sampean berdoa karena iki mandine mustajabannya karena waktunya ya. Itu sampean dulu di situ untuk kelancaran sampean dalam menghafalkan. Itu sampean yang nomor 6 wa ayat jaro bil khutbati liyas ma'aha al arba'una. Khotib harus mengeraskan suaranya sampai batasan 40 orang iki terdengar 40 orang yang mengesahkan sholat Jumat. Lalu kalau ada cilik yang belum balik, ya belum balik, yang itu merupakan jangkep dari 40 orang, ya nanti khutbahnya kok tidak dijangkepi, ya kok akhirnya nyampe menjadi sholat Jumatnya, karena sholat Jumat itu sah ketika khutbahnya sah. Mengano sampean nek nonton ini ya, nek nonton syarat yang kemarin arek pondok itu bukan mustautin, tidak penduduk tetap. Mengano ini didahulukan sing masyarakat sekitar. Terus sampean dibelakangnya untuk lebih hatinya agar bisa mendengarkan khutbahnya khotib. Karena mereka yang penduduk asli sini yang menetap ini yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Bagi sampean iki wajib sholat Jumat. Kalau melihat ini karena tidak penduduk tetap, ini tidak mengamsahkan sholat Jumat, tapi wajib sholat Jumat. Karena kudu ngalah, ada pondok kudu ngalah, kok memberikan kesempatan masyarakat sekitar sehingga bisa mendengarkan khotib khutbah. Wa ayyuhaliya nomor 7 wa ayyuhaliya bainal khutbataini wa bainahuma wa bainas sholati. Syarat Jumat ya, syarat dua khutbah ini harus berkesinambungan terus menerus antara dua khutbah ya. Khutbah yang pertama kemudian duduk biqadritu maknina minimal, kemudian khutbah yang kedua setelah dua khutbah langsung dilanjutkan melakukan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. A'dharu tarkil Jum'ati. Udzur-udzur diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Tasbutu al-Jum'atu anil maridi wal muq'adi wal a'ma wa bil makari asyadidi. Boleh tidak melakukan sholat Jumat yang pertama bagi orang yang sakit. Orang sakit di sini seperti koridor dalam tayamum,
berarti orang sakit yang berat. Jadi kok ketika dia berangkat kok malah tambah mati, menyebabkan kematian atau menyebabkan tambah parahnya penyakit, atau menyebabkan menunda kesembuhan, ini penyakit sing parah, maka orang tersebut boleh tidak untuk melakukan sholat Jumat wal muqaddi. Kemudian orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan, ketika memang tidak ada yang menuntutnya, wa'akma, begitu juga orang yang buta, ketika tidak ada yang membantu untuk menuju sholat Jumat. Wabil matori asyadidi, kemudian udzur sholat Jumat dikarenakan hujan yang sangat lebat. Nah, ini termasuk udzur. Sombongan arep budal Jumatan nang ngene Arifat tiba itu beres. Nah, iki udzur iki kelas durai. Ya enggak apa-apa. Ini termasuk udzurnya jamaah juga. Bisa ngamalno ilmu. Tapi ya gak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Idrakul Jum'ati utawi jelasaken nemokaken Jumat, yudriku bisa nemu apa al Jum'ataman adroka rokatan ma'al imami wa yakti ba'da salami bi rokatin yagharu biha. Orang bisa dikatakan ya, sholat Jumat iki minimal menemui imam satu rakaat, kemudian wayak ibadah salamin di rokaatin yang jarubia, kemudian meneruskan satu rakaat. Boleh seperti biasa mengeraskan suaranya juga sholat ijen itu minimal tertinggal satu rakaat dan membersamai imam satu rakaat, maka setelah satu salam dia menambah satu rakaat. Nah, bahwa lebih dari rakaatan yang di Jumatan wa yutimmu dhuhron. Lah, barang siapa tidak menemukan satu rakaat, maka dia niat sholat Jumat tapi menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ini sampai ketinggalan untuk ini Arifat, ternyata imam sudah rakaat yang kedua, maka sampai harus mengikuti imam. Allahu Akbar, niat sholat Jumat. Tapi nanti setelah imam salam sampai menambah 3 rakaat. Keliru ya. Jadi itu menemukan satu rakaat. Tapi ketika sampean berangkat ke Arifat tiba imamnya sudah tahiyat akhir, sudah tahiyat, atau sudah rukuk, rakaat yang kedua. Nah, minimal imam belum salam sampai langsung Allahu Akbar. Iki niatnya sholat Jumat, tapi setelah imam salam sampean menggunakan 4 rakaat sebagaimana sholat duhur. Jadi sholat Jumat itu minimal membersamai imam satu rakaat. Karena sholat Jumat ini wajib dilakukan dengan berjamaah. Saya ikut sampai ketinggalan kedua dibuka uangnya. Pas waktu berangkat, khotib sudah khutbah yang kedua.
nyampe ariba tiba wis tahiyat langsung ada sampean sholat takbiratul ihram niate sholat Jumat, tapi nanti melengkapi 4 rakaat. Berbeda ketika sampean membersamai imam rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua imam belum rukuk, sampean sudah Allahu Akbar, maka setelah imam salam sampean harus hanya menambah 1 rakaat. Nah, itu idrakul Jumat. Jadi sampean termasuk menyelesaikan sholat Jumat dengan sempurna karena membersamai imam 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Jum'ati. Sunah-sunah Jumat. Yang pertama al-huslu wa tanzihu taklimul adzofiri at-taqayyubu lubsul abyadi al-insatu fil khutbati at-takiru ilal masjidi li ghairil khatibi. Kesunahan sholat Jumat yang pertama yaitu mandi. Nah, mandi ini bisa diperoleh kesunahannya mulai fajar. Berarti ketika sampean mandi setelah subuh atau mau sholat subuh, ini diniati sholat Jumat. Kesunahan sholat Jumat, kesunahan mandi Jumat itu harus diniati. Nawaitul husna, ya, nawaitul husna li huduril Jum'ati. Kok gak diniati? Ya tidak mendapatkan kesunahan. Kayak adus biasa. Nah, watan dibu, kemudian pakai minyak wangi. Taklimul adofiri, watan dibulan bersihakan badan. Di samping mandi, kemudian badannya digosoi, dibersihkan. Pokoknya Jumat itu termasuk rioyo kecil. Nah, hari raya kecil termasuk hari rayanya orang Islam sing mingguan. Kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju putih. Al-insatu bil khutbati, kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama. Didengarkan benar-benar, saking benar-benar mendengarkan nyampe tidur sampai ke turun. Tapi ingat, oleh duduk sing mapak, ya. Engko nek sampai nendang ini akhirnya sampai wudu aneh. Berarti harus menempatkan pantatnya ini. Jadi cara lurus, tangi moro-moro udah kok buyar. Tapi wudunya nggak batal. Kemudian at-taqir ila masjid, berangkat pagi-pagi. Nah iso sing akas kira Jumat saiki hampir jam 12 kurang seperempat sampai budal jam 11 mau wajo ambeknya kalau mushaf ngono wanteng kayak ngaji sih bisa wangi jam 12 kok aribat tapi mojo ae. Terus yang jero diutamakan orang kampung karena orang kampung masyarakat sekitar yang lebih afdal untuk mengesahkan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Idaini termasuk sholat sunnah. Nah,
Sholatul Idaini yaitu sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, mari kita serius ya. Oh ini, yo. Nah, orang ini kiri yo. Ini nembol. Mari yo balik mana? Ngaji, iya sih, ngaji terus itu ya. Prai cukup orang minggu, saya ngajikan seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunatun mu'akkadatun alal muqimi wal musafiri wal qurri wal abdi jama'atan. Sholat 2 hari raya hukumnya sunnah mu'akkad, baik bagi orang yang berpenduduk tetap, orang yang bermukim, orang yang dalam perjalanan, baik orang yang merdeka ataupun seorang hamba, laki-laki ataupun perempuan. Nah, sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini disunahkan berjamaah. Hukumnya sunnah mu'akkad, terus juga disunahkan berjamaah. Al-Qur'an dan boleh dilakukan sholat sendiri, baik berjamaah ataupun sendiri, ini juga boleh. Wayar atani sholat 2 hari raya baik Idul Adha atau Idul Fitri ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Wa waktuha min tulu'i syamsi ila zawali. Waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini dimulai ketika keluarnya matahari sampai tergelincirnya matahari, sampai masuk waktu sholat zuhur. Caranya piye? Kaifiyatuha yukabbiru takbiratal ihram. Melakukan yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram sumaya qra'u doa al-iftitahi wa ta'awudhi. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Kemudian sumayukabiru sab'at takbiratin. Pada rakaat yang kedua, yang pertama ini disunahkan 7 takbir, ya 7 takbir selain takbiratul ihram. Iki hukumnya sunnah. Ingat, hukumnya sunnah. Coro sampean lali hanya takbiratul ihram, kok gak takbir 7 kali pada rakaat yang pertama atau kurang dari 7 kali, iki sholatnya tetap sah, karena hukumnya ini adalah sunnah takbir 7 kali selain takbiratul ihram pada rakaat yang pertama. Jadi Allah imam kelalen gak usah dibuli, gak usah dilokne. Karena apa? Karena tidak mengganggu keabsahan sholat hari raya. Kok dilokne? Ketara nek kene gak tau sholat tetap sah. Kok baleni kudu dilapo baleni? Ana sholatnya. Paham ya? Jadi itu bukan sunnah, itu hukumnya sunnah. Soro lali tidak usah diulang. Paham ya? Setelah takbir 7 kali, setelah takbir 7 kali membaca apa? Membaca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu banyak 7 kali. Cara menengah ya gak apa-apa, karena itu juga supaya rohul fatihatan wasuratan jahron. Kemudian setelah takbir 7 kali membaca Fatihah dan membaca surat setelah Fatihah dengan nada yang keras. Ini juga butuh sunnah. Jadi ini suratnya apa? Ya itu sunahno sabuni samkalakan. Coro ramojo sabuni itu samkalakan kayak apa? Nggak apa. Coro moco surat kuliah ayat kafirun ambek pulau mawahad ya gak apa. Kesiluna gak harus paten. Ya, Fafirok akisaniati yukab biru khamsa ba'da takbiratul qiyam. Sedangkan di rakaat yang kedua ini disunahkan takbir 5 kali selain takbir berdiri. Selain takbir ya berdiri. Tadi mari rakaat yang pertama langsung Allahu Akbar, ini nggak dihitung. Baru kemudian takbir 5 kali Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah sampai 5 kali. Ini juga hukumnya sunnah. Cara kelalen ketika lupa tidak membaca takbir atau kurang dari 5 kali, ini tetap sholatnya sah. Bahkan ketika sengaja tidak dilakukan, tapi ya gak pantas karena hukum terus gak usah takbiran sesuai. Nah, ya gak pantas, ya tetap sholatnya sah. Berarti ini kok biasanya kok ya kadang karena sholatnya 1 tahun sekali, iki kadang imam bilang jadi ini lah Sumayak tubuh al-imamu khutbata ini yukab biru fil ula tis'an wa fisaniyati sab'an. Kemudian imam melakukan 2 khutbah. Khutbah yang pertama dibuka dengan 7 takbir. Khutbah yang kedua dibuka dengan 9 takbir yang pertama, yang kedua 7 takbir. Nah itu teknis secara singkat. Teknis secara singkat sampai mengerti sampai pondok yang mesti so siap minimal kita mengerti ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yusannu yaumal idaini, yang disunahkan pada waktu hari raya, 2 hari raya. Al-Huslu mati mau prosesnya at-tazayyunu bi ajmalis thiyabi, berhias dengan menggunakan pakaian yang paling baik. Makanya tradisi ini nanti mesti nyari klambi, tapi tidak harus baru, tidak harus baru. Yang penting suci bersih, yang paling terbaik dipakai. Karena untuk menunjukkan kita ini bahagia, bahagia, gue yakin gawe HP bisa. Nah, gawe nasta pokoknya. Nanti sampai lari musafir senang ya senang. Kemudian al-jahru bitakbiri fil manazili wal aswaqi wa turuqi min awali lailatul fitri hatta yasra'a al-imamu fi sholatiha. Iki takbiran
takbiran ya dengan mengeraskan suara dimanapun tempat, di jalan, di rumah, pawai. Ini pawai nombor, ada pawai hari raya Idul Adha ya. Pawai sampai kapan? Sampai imam melakukan sholat. Setelah sholat Idul Fitri, untuk Idul Fitri sudah tidak disunahkan takbiran. At-takbiru akibat kulli sholatin min subuhin yaumi Arafah wallahu a'lam.